Sejarah Kerajaan Tanete. Riwayat asal-muasal Kerajaan Tanete tercantum dalam naskah Lontarak berjudul Ianae Poada Adangeng ni Atoriolong Ngeri Tanete. Menurut naskah tersebut, sebelum berdirinya Kerajaan Tanete di kawasan ini pernah berdiri beberapa kerajaan atau kesatuan adat kecil, yang dipimpin oleh para kepala suku bergelar Arung atau Raja. Di antara mereka yang paling terkemuka adalah Arung Alekale dan Arung Pangi. Suatu ketika, Arung Pangi pergi berburu rusa dengan disertai para pengikutnya. Pada kesempatan itu, mereka berjumpa dengan sepasang suami istri yang tak jelas asal-usulnya. Begitu tiba saat makan, Arung Pangi yang hendak bersantap mengajak mereka berdua turut menikmati bekal bawaannya. Namun kedua orang itu tidak makan nasi sebagaimana layaknya orang-orang Pangi, melainkan ikan mentah yang dibawakan burung-burung pada mereka. Menyaksikan keanehan ini, Arung Pangi menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang turun dari kayangan, yakni Tumanurung. Selanjutnya Tumanurung pria dalam naskah di atas dipanggil dengan nama Tusangiang. Arung Pangi mengundang mereka tinggal bersama rakyatnya, tetapi kedua orang yang dianggap Tumanurung itu menolaknya dan menyatakan bahwa mereka baru bersedia bergabung apabila Dewata menghendakinya. Setelah itu, Arung Pangi beserta para pengikutnya kembali ke tempat kediaman mereka. Beberapa lama kemudian Arung Pangi beserta Arung Alekale mengunjungi Tusangiang. Setelah memperkenalkan Arung Alekale, Arung Pangi mengajukan lagi keinginan mengajak Tusangiang beserta istrinya tinggal bersama mereka. Tusangiang menyambut gembira undangan Arung Pangi dan Arung Alekale, kendati demikian dinyatakannya bahwa ia baru bersedia ikut dengan mereka apabila izin Dewata telah turun. Arung Pangi dan Arung Alekale lantas meninggalkan tempat itu dengan penuh harap. Beberapa tahun kemudian, Tusangiang dikaruniai 4 orang anak, yakni 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Tusangiang merencanakan meninggalkan kawasan itu dan mencari daerah kediaman baru. Begitu mengetahui rencana tersebut, Arung Alekale segera menikahkan putranya dengan putri Tusangiang dan setelah itu barulah Tusangiang beserta keluarganya pergi mengembara guna mencari pemukiman baru. Pada mulanya mereka menetap di kawasan perbukitan yang tinggi dan menamainya Rima Tampawali. Mereka membuka areal persawahan baru dan menamakannya Lopanrang. Kedamaian di pemukiman baru mereka terusik oleh perselisihan antara putra sulung dengan adiknya. Karena itu, Tusangiang lantas meminta kedua putranya pergi meninggalkan tempat itu dan berdiam di kampung bernama Soga. Mereka berdua membuka areal pertanian baru, tetapi tidak lama kemudian terlibat perselisihan kembali. Tusangiang sangat kecewa dan memutuskan meninggalkan tempat tersebut. Tusangiang berkelana kembali dan menemukan sebuah tempat yang berada di dekat lautan. Ia menamai kawasan itu Lopancing dan membangun pemukiman baru di sana. Rombongan kemudian membuka tanah persawahan baru yang mereka namai Lamangade. Perkampungan baru itu belakangan dikenal pula dengan nama Aganionjong dan merupakan cikal bakal Kerajaan Tanete. Anak-anak Tusangiang bertengkar kembali sehingga Tusangiang yang merasa putus asa meminta bantuan raja terdekat, yakni Arung Segeri. Penguasa negeri Segeri itu tidak berkeberatan memberikan bantuannya. Ia datang sendiri ke Aganionjong dan berhasil menyelesaikan permasalahan antara putra-putra Tusangiang dengan baik. Sebagai tanda terima kasih, Tusangiang meminta Arung Segeri menjadi raja mereka. Arung Segeri menerima permohonan mereka sehingga tak lama kemudian ia beserta anggota keluarganya datang ke Aganionjong guna dilantik oleh Tusangiang sebagai raja. Arung Segeri selaku raja pertama Aganionjong digelari Datu Golae. Ia mendirikan istananya di Batu Lepanae Riponcing. Setelah wafat, ia digantikan oleh Daeng Ngaseng yang digelari Matinru Ribokoka Juruna. Penguasa Aganionjong berikutnya ini berhasil memakmurkan rakyatnya. Aganionjong pernah terlibat peperangan dengan kerajaan Sawito. Saat itu, Raja Aganionjong melihat rombongan perahu yang berlayar di perairan negerinya.
Ketika ditanyakan pada Perdana Menterinya Pabicara Aganionjong, diperoleh jawaban bahwa mereka merupakan rombongan Raja Sawito yang hendak memerangi Gowa. Raja berniat menghindarkan pertumpahan darah dengan mengundang rombongan Sawito singgah di Aganionjong dan mengadakan pertandingan sabung ayam, apalagi ayam aduan Raja Gowa berada di sana. Undangan menyabung ayam ini diterima, tetapi Raja Sawito tetap ingin berperang dengan Gowa. Raja Aganionjong masih belum berputus asa dan berniat mengirimkan sejumlah hadiah pada Raja Sawito. Tetapi karena Raja Sawito menolaknya, timbul peperangan antara Sawito dan Aganionjong. Pasukan Sawito berhasil dikalahkan dan mengundurkan diri ke negerinya. Raja Gowa sangat senang mendengar hal ini dan semenjak saat itu dinyatakan bahwa Aganionjong masuk dalam wilayah kerajaan Gowa. Menurut sumber lain, pengganti Datu Golai adalah Puang Lolo ujung tahun 1565 sampai tahun 1568. Kurang lebih 1 tahun ia memerintah. Aganionjong diterpa bencana gagal panen dan selain itu hasil ikan penduduk mengalami penurunan. Ia menyesal menjadi raja dan selain itu menyadari bahwa dirinya bukan keturunan Datu Golai sehingga menyerahkan singgasananya pada Mantinru Riri Bokoka Jurukna tahun 1567 sampai tahun 1573, yang masih keturunan Datu Golai. Pada masa pemerintahannya kehidupan rakyat kembali makmur. Setelah itu barulah ia digantikan oleh Daeng Ngaseng tahun 1573 sampai tahun 1585. Semasa pemerintahan Daeng Ngaseng, berdatanglah kaum pedagang dari Malaka, Melayu, dan Minangkabau. Pada zamannya ditetapkanlah jabatan pabicara yang dijabat oleh Lapa Muda, keturunan Tu Sangian. Raja Aganionjong selanjutnya adalah Daeng Majana atau Majanang, yang menurut naskah Iyanaepo ada adangeng ni atoriolong ngeri tanete pasal 4, disukai oleh orang banyak. Ia gemar berburu dan menangkap ikan. Meskipun demikian, konon raja pernah bermimpi berjumpa dengan naga Neneburo, yang merupakan penunggu sungai di daerah Segeri, tempat raja biasa memancing dan menangkap ikan. Naga bertanduk emas itu melarang raja menangkap ikan di sana karena kerap mengejutkannya. Apabila raja masih berani memancing di sungai tersebut, naga penunggu sungai itu akan mencekik lehernya. Lontarak yang sama mencatat pula bahwa banyak orang mengunjungi Tanete semasa berkuasanya Daeng Majana. Setelah beberapa tahun memerintah, Daeng Majana mangkat dan dimakamkan di samping Daeng Ngaseng. Ia digantikan oleh seseorang yang hanya diketahui gelarnya saja, yakni Torijalo Ri Adenena. Asal muasal gelar ini dikarenakan ia terbunuh karena diamuk oleh orang gila. Pada zamannya timbul peperangan dengan Wajo, yang berhasil dikalahkan dan rajanya dipaksa membayar denda. Torijalo Ri Adenena kerap menghadap Raja Gowa dan memiliki kegemaran menyabung ayam. Menurut Lontarak Iyanaepo ada adangeng ni atoriolong ngeri tanete pasal 5, Raja Torijalo menyabung ayam tiap pagi dan sore dengan mengundang anak-anak raja menyaksikannya. Karena kegemarannya itulah, raja menyediakan tepi sebelah barat Akkajenge sebagai tempat penyimpanan makanan ayam. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa raja tak suka bersawah dan tak tetap pendiriannya. Raja Aganionjong berikutnya adalah Daeng Sinjai, yang senang berburu dan terkenal jujur, pintar, serta gemar bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan. Itulah sebabnya, Aganionjong menjadi makin maju dan makmur. Setelah Daeng Sinjai mangkat, ia digantikan oleh raja bergelar Tumaburu Limana. Lihat Iyanaepo ada adangeng ni atoriolong ngeri tanete pasal 7. Raja ini juga dikenal dari gelarnya saja, yang secara harfiah berarti yang merusak tangannya. Konon raja pernah dipatuk tangannya oleh burung enggang sehingga menjadi cacat. Pada masa pemerintahannya, putra mahkota kerajaan Luwu mati tenggelam saat berlayar di antara Selayar dan Bira. Jenazahnya ditemukan oleh Raja Tanete,
sebuah kerajaan kecil di Selayar yang para penguasanya bergelar Opu. Raja atau Opu Tanete membawa jenazah itu ke goa dalam sebuah peti. Raja Goa kemudian meminta Raja Aganionjong menemani Opu Tanete berangkat ke Luwu guna mengantarkan jenazah putra mahkota tersebut. Sebagai peringatan atas peristiwa itu dan mengokohkan persahabatan dengan kerajaan kecil Tanete di Selayar, kerajaan Aganionjong kemudian namanya menjadi Tanete pula. Dengan demikian, ini merupakan awal kerajaan Tanete. Perkembangan kerajaan Tanete. Raja Tanete berikutnya bergelar Petatosugi, yakni raja yang kaya. Nama aslinya tidak diketahui. Ia juga dikenal sebagai Peta Palase Leisi atau raja yang gemar mengebiri. Gelar ini diberikan karena raja mempekerjakan banyak orang kebiri guna menjaga para istrinya yang tak sedikit jumlahnya. Pengebirian dilakukan agar mereka tidak terlibat skandal percintaan dengan istri-istrinya. Kerajaan Tanete pada zaman ini tetap makmur dan mengundang kaum pedagang berniaga ke sana. Menurut Lontarak Iyanae Poada Adangeng ni Atoriolong Ngeri Tanete pasal 8, penggantinya adalah orang kaya lagi yang tak disebutkan namanya. Hubungan dengan Goa masih terjalin dengan baik pada masanya. Pertanian dan peternakan mengalami kemajuan pesat. Peristiwa penting lain adalah diterimanya agama Islam oleh penguasa Tanete melalui Goa, yang telah menganut agama tersebut terlebih dahulu berkat kedatangan seorang ulama bernama Dato Ri Bandang. Singgasana Tanete kemudian diduduki oleh Peta Matinru Ri Buliana. Bersamaan dengan pemerintahannya, Arung Palaka dari Bone dikejar-kejar oleh Laskar Goa. Dengan bantuan Raja Tanete, Arung Palaka berhasil meloloskan dirinya. Ketika Raja Goa menanyakan perihal keberadaan Arung Palaka, Raja Tanete menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya sempat singgah sebentar di negerinya. Matinru Ri Buliana mengundurkan diri karena usia lanjut dan digantikan oleh Daeng Matalu atau Daeng Matulung tahun 1672 sampai tahun 1677. Berbeda dengan para pendahulunya yang memihak Goa, Daeng Matalu berganti haluan dan menjalin persekutuan dengan Arung Palaka, musuh bebuyutan Goa. Karena tak ingin terlibat pergolakan politik saat itu dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan pertanian serta peternakan, Daeng Matalu turun tahta dan digantikan oleh adiknya Lama Pajanci Daeng Matajang atau Lama Pajenei Daeng Matayang tahun 1677 sampai tahun 1716. Ia menikahi Witenriabi Datu Mariao atau saudari kandung Arung Palaka. Pernikahan ini dikaruniai seorang putri bernama Wipatekana Daeng Tanisanga tahun 1716 sampai tahun 1735. Yang menjadi Raja Tanete berikutnya. Karena banyak memberikan bantuan pada Arung Palaka, hubungan antara Tanete dengan Bone menjadi erat. Ketika Bone dikalahkan oleh Wajo, Tanete menurunkan pasukannya menolong Bone sehingga giliran Laskar Wajo yang dipukul mundur. Wipatekana menikah dengan Datu Raja Luwu bernama Tupalaguna Sultan Muhammad Muhyiddin Matinru Ri Langkanana. Putri mereka yang bernama Batari Tungkei kelak menjadi Ratu Luwu dengan gelar Sultana Fatimah. Ia menikah dengan saudara sepupunya Larumpang Opu Cening, dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Daeng Matiro Latenri Odang, dan Witenri Leleang. Latenri Odang kelak menjadi Raja Tanete berikutnya dengan gelar Sultan Fahrudin Matinru Ri Musuna tahun 1735 sampai tahun 1747. Sementara itu, Witenri Leleang menikah pertama kali dengan Lama Paseli, Raja Patojo dan setelah itu dengan Lama Larangeng, Raja Mario Riawa. Ratu Daeng Tanisanga meninggal di Tanete sehingga dianugerahi gelar Anumerta Matinru Ri Tanete. Cucu Daeng Tanisanga bernama Latenri Odang Daeng Matinri atau Latenri Odang Daeng Matiro, bergelar Sultan Yusuf Fahrudin menggantikan neneknya sebagai penguasa Tanete. Daeng Matiro pernah berperang dan mengalahkan Raja Laterangan dari Baru sehingga Tanete dianggap sebagai kerajaan yang kuat.
Tanete diminta bantuannya oleh Belanda guna menumpas pemberontakan orang-orang Cina di Mataram semasa pemerintahan Sunan Pakubuwono II tahun 1727 sampai tahun 1749. Laten Riodang merupakan sekutu VOC yang paling setia. Ia dikenal gemar berperang dan membantu siapa saja sehingga disebut Raja Gila oleh VOC. Setelah Laten Riodang mangkat, ia digantikan oleh saudarinya Tenri Leleang tahun 1747 sampai tahun 1776. Bersamaan dengan pemerintahannya, Batavia dikepung oleh pasukan pemberontak yang dipimpin Kiai Tapa. Kembali Belanda meminta bantuan Tanete memadamkan pergolakan tersebut. Setelah Tenri Leleang wafat, payung kekuasaan Tanete beralih pada Lamadusila tahun 1776 sampai tahun 1807. Ia digantikan oleh Lapatau tahun 1807 sampai tahun 1824, tahun 1824 sampai tahun 1825, dan tahun 1827 sampai tahun 1840 yang dengan gigih mempertahankan kedaulatan negerinya terhadap Belanda. Tanete melawan kolonialisme. Semasa pemerintahan Lapatau, pada 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Capellen, datang ke Makassar guna memperbaharui perjanjian Bungaya yang pernah diadakannya dengan Goa. Raja-raja yang berada di Sulawesi Selatan diharuskan hadir menandatanganinya. Namun karena undangan itu isinya sangat merendahkan martabat para raja, tidak semua penguasa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan bersedia memenuhinya. Raja-raja Bone, Tanete, dan Supa menolak hadir. Karena itu Belanda kemudian menyerang Tanete pada tanggal 15 Juli tahun 1824 yang dipimpin oleh Kolonel Hadester. Karena kalah dalam persenjataan dan kekuatan militer, Raja Lapatau mengungsi ke daerah pedalaman. Sebelumnya ia menyerahkan tampuk pemerintahan Tanete pada saudara perempuannya bernama Daeng Tanisanga pada tahun 1824. Belanda kemudian mengakui Daeng Tanisanga sebagai Raja Tanete dan memaksanya menandatangani perjanjian Bungaya yang diperbaharui pada tanggal 19 Juli tahun 1824. Kendati demikian, Belanda mengampuni Lapatau dan mengangkatnya lagi sebagai Raja Tanete dengan gelar Raja Tua pada tahun 1824, sedangkan saudarinya, Daeng Tanisanga digelari Raja Muda. 3 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1827, timbul peperangan lagi dengan Belanda karena Lapatau dituduh melindungi seorang penentang Belanda bernama Peta Ambarala. Lapatau terpaksa menyingkir ke Cita di Sopeng. Sementara itu Daeng Tanisanga mengungsi ke Makassar. Tetapi tak lama kemudian dikembalikan ke Tanete guna menjalankan roda pemerintahan di sana. Pada tahun yang sama, Lapatau diangkat kembali sebagai raja di Tanete tetapi hanya sebagai raja pinjaman saja. Peperangan dengan Belanda pecah lagi karena putra Lapatau bernama Daeng Pulagu menyerang markas pasukan Belanda di Sigeri. Ketika diminta pertanggungjawabannya oleh Belanda, Lapatau tidak mengindahkannya sehingga kembali Tanete diserang oleh Belanda. Lapatau menyingkir ke Sopeng dan menyerah kepada Belanda pada 1844. Ia lalu berdiam di Salomoni hingga wafatnya. Oleh karena itu, ia digelari Matinruri Salomoni. Lapatau digantikan oleh Larumpang Maega Matinruri Mutiara tahun 1840 sampai tahun 1856. Laten Riol atau Siti Aisyah Laten Riol tahun 1856 sampai tahun 1910 adalah Ratu Tanete yang terkenal berkemauan kuat, cerdas dan luas pengalamannya. Ia diangkat sebagai penguasa Tanete pada 1856 menggantikan kakeknya, Larumpang Maega Matinruri Mutiara. Pengangkatan penguasa wanita ini diusulkan oleh kakeknya kepada gubernur Belanda di Sulawesi,
yang semenjak jatuhnya kerajaan ini ke tangan Belanda pada 1826 mempunyai hak mengangkat dan memberhentikan raja-raja Tanete. Ketika Latenriol menduduki singgasana Tanete, kerajaannya terdiri dari 13 Banua Atsu distrik yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri. Ratu yang piawai berpolitik ini berhasil menyatukan kembali distrik-distrik tersebut ke dalam genggaman tangannya. Tanete kemudian dibagi menjadi 4 daerah yakni Tanete Ri Tengah, Tanete Ri Lau, Tanete Ri Aja, dan Gatarang. Sepeninggal Ratu Latenriol, rangkaian para penguasa Tanete berikutnya adalah I Pancaitana Bunga Wali tahun 1910 sampai tahun 1926, I Pateka Tana tahun 1926 sampai tahun 1927, Andi Baso tahun 1927 sampai tahun 1950, dan Andi Iskandar tahun 1950 sampai tahun 1960. Kesusastraan Lontarak Ianae Paoda Adaeng Ni Atori Olong Ngeri Tanete merupakan sumber sejarah berharga mengenai sejarah dan kebudayaan Tanete. Naskah kuno ini terdiri dari 18 bab dan mengisahkan mengenai awal mula Tanete dengan kerajaan Aganionjong sebagai cikal bakalnya beserta perkembangan selanjutnya hingga kurang lebih abad ke-19. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Bugis dan ditulis dengan aksara Lontarak. Siapa penulisnya tidak diterakan dalam naskah ini sehingga tak diketahui lagi namanya. Salah satu kelemahan naskah ini adalah tidak dicantumkannya angka tahun yang pasti sehingga menyulitkan para sejarawan dalam menyusun kronologi Tanete. Sebagai tambahan, naskah ini dianggap sakral oleh pemiliknya dan tak boleh diperlakukan secara sembarangan. Meletakkannya juga harus di tempat yang dianggap layak. Begitu pula saat seseorang membacanya wajib mematuhi berbagai aturan-aturan adat tertentu. Sejarah Kerajaan Telu Limpowe. Kerajaan ini kini terletak di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dan terdiri dari Kerajaan Bulo-Bulo, Lamati, dan Tondong. Sebelum terbentuknya ketiga kerajaan yang membentuk Federasi Telu Limpowe tersebut telah ada kelompok masyarakat yang hidup bersama berdasarkan ikatan pernikahan dan kepemilikan tanah. Berbagai kelompok itu memiliki daerahnya masing-masing yang disebut Gallarang dan sebagai pemukanya diangkat seorang Gela. Belakangan berbagai Gallarang itu sepakat membentuk ikatan atau federasi lebih luas lagi satu sama lain yang disebut Limpo. Demikianlah pada perkembangan selanjutnya terbentuklah 3 Limpo, yakni Limpo Ri Arung Bulu, Limpo Tongae, dan Limpo Ri Atang Bulu. Belakangan Limpo Ri Atang Bulu berkembang menjadi Kerajaan Lamati, sedangkan kedua Limpo lainnya merupakan cikal bakal Kerajaan Tondong dan Bulo-Bulo. Belakangan muncul Tumanurungi yang turun dari langit di kawasan ini. Ia menikah dengan seorang putri Tumanurung dari Bulukumba. Kedua putra mereka masing-masing bernama Saperi Bulu yang menjadi raja di Tondong, dan Labarumbu Tanae yang menjadi raja Bulo-Bulo. Kedua orang raja ini mengikat persahabatan dengan Raja Lamati selaku saudara tua mereka. Raja Tumaparisi Kalona, penguasa Goa ke-9 berambisi meluaskan wilayahnya sehingga mengancam keberadaan ketiga kerajaan. Karena itu mereka membentuk federasi bernama Telu Limpowe sebagai sarana membendung pengaruh Goa. Pada tahun 1562, ketiga raja yang tergabung dalam Telu Limpowe, yakni Lama Pasoka Raja Bulo-Bulo, Lapadanring Raja Lamati, dan Yotong Daeng Marumpa Raja Tondong mengadakan perjanjian persahabatan yang direstui oleh Latenrirawe Bongkange Matinrowe Rigucina tahun 1542 sampai tahun 1584, Raja Bone ke-7. Selanjutnya perjanjian persahabatan ini dikenal sebagai Lamung Patwe Ri Topekong atau Perjanjian di Topekong. Namun karena pengaruh Goa yang makin kuat, Karaeng Tunipalangga Raja Goa ke-10 berhasil menaklukkan Telu Limpowe pada 1564 dan semenjak saat itu ketiganya menjadi daerah bawahan Goa. Semasa pemerintahannya,
Icela Raja Bulo-Bulo ke-14 memerintah pada tahun 1823 sampai tahun 1835. Bulo-Bulo terlibat peperangan dengan Belanda. Saat itu Laskar Bulo-Bulo yang mendapat bantuan dari Lamati dan Tondong dipimpin oleh seorang tokoh bernama Baso Kalaka. Peperangan ini dipicu oleh tuntutan Belanda agar Raja-Raja Bulo-Bulo membayar ganti rugi atas tenggelamnya kapal Groningen. Tuntutan ini ditolak mentah-mentah oleh para Raja Telu Lompowe sehingga mengakibatkan pecahnya pertempuran di Pasahakue. Awalnya Belanda mengalami kekalahan, namun dalam medan-medan pertempuran berikutnya kemenangan beralih pada pasukan kolonial, yang telah mengadakan persiapan matang guna mematahkan perlawanan Laskar Bulo-Bulo. Baso Kalaka mengalami kekalahan tragis pada tahun 1859 dan karena tidak sudi bertekuk lutut pada Belanda, ia meninggalkan kampung halamannya menuju Tanete dan wafat di sana pada tahun 1869. Sejarah Kerajaan Wajo. Kerajaan Cinotabi leluhur Kerajaan Wajo adalah kedatuan Cina, bukan Tiongkok, tetapi nama salah satu kerajaan kuno di Sulawesi Selatan. Raja pertama kedatuan Cina konon adalah Lasat Tumpugi yang beristrikan Witen Riabeng, saudara Wi Datu Sengeng, ibu Sauri Gading. Lasat Tumpugi beserta pengikutnya datang ke Tanah Ugi dengan mengendarai perahu pada abad ke-9. Setelah kedatangan mereka terbentuklah dua kerajaan atau kedatuan, yakni Cina Rilau dan Cina Riaja. Cina Rilau kini meliputi Kabupaten Bone, sedangkan Cina Riaja kini terletak di Kabupaten Wajo. Cina Riaja, Cina Rilau dan Sopeng inilah yang dikenal sebagai Tanah Ugi. Nama Ugi sendiri berasal dari Lasat Tumpugi. Penghuninya disebut Tu, yakni orang, Ugi atau yang lebih tersohor sebagai Bugis. Dari kawasan tersebut mereka kemudian menyebar ke seantero Sulawesi Selatan. Pengganti Lasat Tumpugi selaku Datu Cina kedua adalah Wicudai Permaisuri Sauri Gading yang digantikan kembali oleh Laten Ritata. Semasa pemerintahan Datu ke-22, Lasangaji Ajik Pamana berpesan agar nama kerajaan diubah menjadi Pamana demi mengenang namanya. Kini Pamana merupakan nama salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo. Karena tidak berputra, ia digantikan oleh kemenakannya bernama Witen Rilalo yang menjabat sebagai Datu Pamana pertama. Kerajaan Wajo merupakan kelanjutan Kerajaan Cinotabi yang dibentuk oleh keturunan Raja-Raja Cina dan Mampu. Perintis pembentukan Kerajaan Wajo adalah Lapauke, sebelumnya Wajo hanya berupa sebuah kampung. Lapauke yang diangkat sebagai Raja Cinotabi pertama adalah Putra Arung atau Raja Cina, yakni kerajaan yang sebelumnya telah lama berdiri di kawasan tersebut. Diperkirakan peristiwa naik tahtanya Lapauke berlangsung pada abad ke-14. Selanjutnya yang memerintah secara berturut di Kerajaan Cinotabi adalah Wipanangareng, Putri Lapauke Arung Cinotabi kedua, Witen Risui Putri Wipanangareng Arung Cinotabi ketiga, dan Lapatiroi Putra Witen Risui Arung Cinotabi keempat. Prinsip demokrasi yang dianut oleh Cinotabi tampak pada kontrak politik yang diadakan antara Witen Risui dengan rakyatnya. Ratu Witen Risui sepakat memberikan perlindungan terhadap rakyat Cinotabi dari bencana alam dan gangguan-gangguan lainnya. Selain itu, ia diharapkan pula melindungi mata pencaharian rakyatnya. Karenanya dapat disimpulkan bahwa penguasa Cinotabi tidak dapat berbuat sewenang-wenang dan wajib menjalankan tugas-tugasnya demi kepentingan rakyat. Lapatiroi digantikan oleh dua orang putranya yang memerintah bersama-sama, yakni Laten Ribali dan Laten Ritipe. Pemerintahan bersama ini dalam istilah setempat disebut Napa Bali Saloia II. Arti harfiahnya adalah di seberang sungaikan mereka berdua. Pemerintahan para Batara Wajo. Belakangan terjadi perselisihan antara kedua bersaudara di atas sehingga Laten Ribali meninggalkan negeri Cinotabi dan membuka areal pemukiman serta persawahan di Boli. Laten Ribali membawa serta sebagian rakyat Wajo yang dipimpin oleh para pemuka setempat. Mereka kemudian sepakat mengangkat Laten Ribali menjadi raja mereka.
Penobatan ini berlangsung di bawah sebatang pohon bajok yang rindang daunnya. Inilah yang menjadi asal mula nama Wajo. Saat berlangsungnya pengangkatan tersebut diadakan pula kontrak politik antara Laten Ribali dengan rakyatnya. Dengan demikian, Laten Ribali yang sebelumnya menjabat bersama-sama dengan saudaranya selaku Arum Cinotabi kelima, kini dianggap sebagai Batara Wajo pertama. Lamateso menggantikan ayahnya selaku Batara Wajo kedua dan memerintah sekitar tahun 1456 sampai tahun 1466 dan dikenal sebagai penguasa yang bijaksana. Ia digantikan oleh Lapatedungi Tosamalangi Batara Wajo ketiga, memerintah pada tahun 1436 sampai tahun 1456 atau tahun 1466 sampai tahun 1469. Ternyata Lapatedungi gagal mewarisi sifat-sifat ayahnya sehingga dibenci oleh rakyat. Sepak terjangnya diliputi oleh kesewenang-wenangan. Tidak jarang raja memperkosa wanita baik-baik, entah ia telah bersuami, masih gadis, ataupun wanita yang tidak bersuami. Pemuka masyarakat yang tinggi kedudukannya saat itu bernama Latiringeng Totaba berulang kali menasihati Lapatedungi agar mengubah tabiat buruknya. Namun nasihat-nasihat ini bagaikan angin lalu saja bagi Lapatedungi. Oleh karena itu, bertambahlah kebencian rakyat kepadanya. Akhirnya Latiringeng Totaba mengumpulkan segenap pemuka dan rakyat Wajo. Ia berkata bahwa dikarenakan Lapatedungi sudah tak disukai lagi oleh rakyat maka mulai saat itu kedudukannya sebagai Batara Wajo telah dicabut. Lapatedungi kemudian dibawa ke sebuah tempat di sebelah timur ibu kota Wajo dan rakyat Wajo menusukinya dengan tombak mereka hingga tewas. Masa pemerintahan Arum Matoa Wajo. Kini Wajo memasuki masa pemerintahan para Arum Matoa. Penguasa Wajo berikutnya Lapalewo Topalipung memerintah antara tahun 1474 sampai tahun 1482, tetapi ada sumber lain yang menyebutkan bahwa ia berkuasa antara tahun 1480 sampai tahun 1488, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan sampai tahun 1905. Halaman 271. Meskipun demikian, pada daftar raja-raja Wajo yang dimuat dalam buku yang sama, halaman 206 sampai 208, disebutkan bahwa raja ini memerintah tahun 1456 sampai tahun 1466. Menurut keterangan pada halaman 271, Lapalewo merupakan raja pertama yang bergelar Arum Matoa Wajo. Kendati demikian, pada daftar Raja Wajo di halaman 206 sampai 208, disebutkan bahwa penguasa pertama yang menyandang gelar tersebut adalah Laten Riumpu Tulangi tahun 1474 sampai tahun 1482. Namun tampaknya Arum Matoa Wajo pertama yang sebenarnya adalah Lapalewo Topalipung karena dinyatakan demikian pula dalam buku Wajo pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Jabatan lain yang pernah diemban oleh Lapalewo adalah Matoa Majaeleng atau menurut sumber lain Matoa Sabamparu. Latadang Pare Puangri Magalatung tahun 1482 sampai tahun 1487 adalah Raja Wajo ke-11 dan Arum Matoa Wajo kedua menurut daftar penguasa Wajo di buku Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan halaman 206. Tetapi yang benar tampaknya adalah Arum Matoa Wajo keempat. Ia adalah putra Laten Ribali, Arum Cinotabi kelima dan Batara Wajo pertama. Tetapi buku Wajo pada abad ke-15 hingga abad ke-16 menyebutkan bahwa ia adalah putra Latompiwanua. Semasa ia memerintah diadakan perjanjian dengan Dewa Raja dan Datuluwu, yang menyepakati bahwa kedua kerajaan tersebut akan bersama-sama menyerang Sidenreng. Perjanjian ini diadakan di Topacedo sehingga dinamakan Singkeruk Patolae Ri Topacedo, Ikatan Panji di Topacedo. Sebagai hasil perjanjian ini,
Kawasan Belawa yang dahulunya wilayah Sidenreng kini digabungkan ke dalam Kerajaan Wajo. Arung Matoa Wajo ini dikenal jujur dan adil dalam memutuskan sesuatu. Dalam mengadili suatu perkara, ia akan mendengarkan kesaksian kedua belah pihak dengan seksama. Menurut hematnya ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan suatu keputusan, yaitu pembicaraan kedua belah pihak, perbuatan kedua belah pihak, duduknya perkara menurut kedua belah pihak, saksi-saksi yang berasal dari kedua belah pihak. Jikalau keempat faktor di atas telah dianalisis dengan seksama, barulah ketetapan yang adil dapat diambil. Latadampare senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Ia tak segan-segan meninjau sendiri kehidupan rakyatnya. Sebelum meninggal, Latadampare menyarankan agar orang yang menggantikan dirinya sebagai Arung Matoa Wajo perlu memiliki 4 syarat, yakni jujur, pandai, berani, dan pemurah. Arung Matoa Wajo berikutnya adalah Latenri Pakadotu Nampe tahun 1487 sampai tahun 1491. Pada masa pemerintahan Arung Matoa Wajo ketiga ini diadakan perjanjian Pasiajingeng, yakni persahabatan antara Wajo dan Bola, sebuah kerajaan kecil yang terletak di tepi Sungai Cenrana. Ia digantikan secara berturut-turut oleh Latadampare Puangri Magalatung Arung Matoa Wajo keempat, Latenri Pakadotu Nampe pemerintahan kedua sebagai Arung Matoa Wajo kelima, Latemasonge Arung Matoa Wajo keenam, Lawarani Tutemagiang Arung Matoa Wajo ketujuh, dan Lamalageni Arung Matoa Wajo ke-8 memerintah selama 2 bulan pada 1547. Lama Papole Toa Pamadeng masa Oloci tahun 1547 sampai tahun 1564 adalah Arung Matoa Wajo ke-9. Sebelumnya ia pernah menduduki jabatan sebagai Ranreng Tua dan Datu Patila. Semasa pemerintahannya, ia berupaya merebut kembali daerah-daerah Wajo yang hilang semenjak zaman Tonampe beserta pengganti-penggantinya baik dengan jalan kekerasan maupun diplomasi. Pada ketiga masa pemerintahannya, datanglah utusan dari Karaeng Tunipalangga Raja Gowa ke-10, yang memerintahkan agar Lama Papuli menyerang Batulapa karena raja kerajaan tersebut tak bersedia tunduk pada Gowa. Apabila berhasil mengalahkan Batulapa, Wajo akan diberi kemerdekaan. Setelah memerintah selama 17 tahun, Lama Papuli mangkat dan digantikan oleh Lapakoko Tupabele tahun 1564 sampai tahun 1567 selaku Arung Matoa Wajo ke-10. Lapakoko sendiri merupakan putra Puangri Magalatung. Pengganti Lapakoko adalah Lamungkacetu Udamang memerintah tahun 1567 sampai tahun 1607. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Arung Matoa Wajo ke-11 ini adalah penguasa pertama yang menganut agama Islam. Lamungkace pernah berpesan agar jenazah beserta perisainya kelak dibakar setelah ia mangkat. Karenanya, ia dianugerahi gelar Anumerta Matinru Rikanana yang wafat di perisainya. Arung Matoa Wajo ke-12 tahun 1607 sampai tahun 1610, Lasangkuru Mulajaji, adalah Raja Wajo pertama yang menganut agama Islam dan setelah itu bergelar Lasangkuru Patau Sultan Abdurrahman. Menurut Lontarak Wajo, peristiwa diterimanya agama Islam oleh penguasa Wajo ini berlangsung pada 15 Safar 1020 Hijriyah atau 1610 Masehi. Ia juga merupakan Arung Matoa Wajo pertama yang jenazahnya dimakamkan secara Islam. Lasangkuru Mulajaji digantikan oleh Lama Papulu Toa Pamole tahun 1612 sampai tahun 1616 selaku Arung Matoa Wajo ke-13. Setelah memerintah selama 4 tahun, ia wafat karena terjatuh dari kudanya ke dalam kubangan sewaktu berburu rusa. Karenanya, ia dianugerahi gelar Anumerta Matinru Lempona, yang wafat dalam kubangan. Sebagai penggantinya diangkatlah Lasamalewatu Apakiu tahun 1616 sampai tahun 1621.
Arung Matoa Wajo ke-14 ini memerintah selama kurang lebih 5 tahun saja dan setelah itu dipecat oleh Dewan Menteri Wajo karena kerap melakukan tindakan sewenang-wenang. Meski telah dinasihati, tetapi Lasa Malewa tak kunjung mengindahkannya sehingga terpaksa diberhentikan kedudukannya sebagai Arung Matoa Wajo. Guna menggantikan Lasa Malewa Tuapakiu tahun 1621 sampai tahun 1626 yang diberhentikan tersebut, diangkatlah Lapakalongi Tualinrugi sebagai Arung Matoa Wajo ke-15. Ia memerintahkan pembangunan sebuah masjid raya yang upacara peresmiannya dihadiri oleh para Raja Goa, Talo, Bone, dan Sopeng. Sama seperti pendahulunya, Lapakalongi dipecat oleh Dewan Menteri karena Wajo kekurangan padi sehingga terancam bahaya kelaparan. Sebagai penggantinya diangkat Lamapasunge memerintah tahun 1627 sampai tahun 1628. Arung Matoa Wajo ke-16 ini bekerja keras memajukan pertanian sehingga tak lama kemudian rakyat Wajo berkelimpahan bahan makanan. Berdasarkan ikrar kesetiaannya kepada Goa, ia pernah menawarkan bantuannya mengawal Goa ketika Sultan Alauddin hendak berangkat memerangi Buton. Pada mulanya Sultan Alauddin menolaknya, tetapi Lamapasunge terus memaksa dan menyatakan bahwa itu hanyalah sekedar bantuan dari seseorang yang masih dianggap saudara. Akhirnya Sultan Alauddin menerimanya dan memberikan benteng Panakukang sebagai tempat tinggal sementara bagi Lamapasunge. Demikianlah Lamapasunge sementara tinggal di benteng tersebut hingga Sultan Alauddin beserta pasukannya balik ke Goa 3 bulan kemudian. Lamapasunge mengundurkan diri setelah setahun memerintah dan digantikan kembali oleh Lapakalongi Tualinrugi, yang dihitung sebagai Arung Matoa Wajo ke-17 tahun 1628 sampai tahun 1636. Pada masa pemerintahannya yang kedua ini, Lapakalongi terlibat perselisihan dengan seorang tokoh yang menjabat Arung Betempola bernama Lasekkati Tupaletei. Dewan Menteri Wajo menasihatinya, tetapi Lapakalongi tak mengindahkannya sehingga ia dipecat untuk kedua kalinya. Setelah dipecat, Lapakalongi menetap di Ugi yang terletak tak jauh dari Danau Tempe. Tak berapa lama kemudian, Lapakalongi bersama-sama dengan rakyat Patampanua, gabungan 4 kerajaan kecil di Wajo, yakni Ugi, Chandra, Sampe, dan Wage bangkit melawan Wajo. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan dan Patampanua dibakar oleh pasukan Wajo. Akibat kekalahannya, Lapakalongi terpaksa menyingkir ke Cenrana yang merupakan wilayah Bone dan tinggal di sana hingga wafatnya. Oleh sebab itu, ia dianugerahi gelar Anumerta Matinruri Cenrana, yang wafat di Cenrana. Sebagai pengganti Lapakalongi diangkatlah Arung Matoa Wajo ke-18 bernama Latenrilaitu Udamang atau Tuadu Memang tahun 1636 sampai tahun 1639. Yang menduduki jabatan sebagai Arung Matoa Wajo ke-19 adalah Lasigajang Tubune tahun 1639 sampai tahun 1643. Semasa pemerintahannya, terjadilah peperangan dengan Bone yang dipicu oleh serangan Wajo ke Baneki, suatu kawasan yang diklaim Bone sebagai wilayahnya. Lasigajang Tubune gugur dalam peperangan ini. Lamakkarakatu Patemui tahun 1643 sampai tahun 1648 menjadi Arung Matoa Wajo ke-20 menggantikan Lasigajang Tubune yang tewas dalam pertempuran melawan Bone. Setelah memerintah selama 5 tahun, ia wafat di Pangarana sehingga memperoleh gelar Anumerta Matinruri Pangarana, yang mangkat di Pangarana. Selanjutnya yang menjadi Arung Matoa Wajo ke-21 adalah Latemasonge Puangna Daeli tahun 1648 sampai tahun 1651. Raja ini mangkat karena menderita penyakit saraf sehingga dianugerahi gelar Anumerta Peta Malinge, Raja yang Gila. Ia digantikan oleh Laparematurewo tahun 1651 sampai tahun 1658 selaku Arung Matoa Wajo ke-22.
Selama pemerintahannya, negeri Wajo berada dalam keadaan damai. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Bungaya, Kerajaan Bone yang dipimpin Arung Palaka melancarkan peperangan terhadap Wajo pada tahun 1670 karena negeri itu tetap setia mendukung Gowa. Dengan dukungan VOC, Bone menyerang benteng Tosora milik Wajo. Arung Matoa Wajo ke-23 Latenrilai Tosengeng tahun 1658 sampai tahun 1670 turun memimpin pasukannya menangkis serangan Bone. Pertempuran yang berlangsung selama 4 hari 4 malam ini banyak memakan korban jiwa di kalangan Wajo. Kerugian di pihak Wajo ini masih ditambah pula dengan gugurnya Latenrilai Tosengeng akibat meriam andalan Wajo meledak dalam benteng Tosora. Ia digantikan oleh Lapalili Tumalupuanagele tahun 1670 sampai tahun 1679. Yang mengambil alih tampuk pimpinan pasukan Wajo di tengah-tengah kancah perlawanan terhadap Bone. Pertahanan Wajo kian lemah sehingga terpaksa menyerah pada tanggal 23 Desember tahun 1670. Arung Matoa Wajo beserta Peta Cakuridi, Menteri Luar Negeri yang saat itu dijabat Lapadapi, Lapangambong Patola Wajo, dan Lakitabaja Vila Wajo berangkat ke Makassar guna menandatangani perjanjian dengan Belanda di dalam benteng Fort Rotterdam. Pada kesempatan tersebut hadir pula Arung Palaka Raja Bone. Semenjak saat itu, Wajo menjadi bawahan Bon dan diwajibkan pula menjunjung kesetiaan terhadap VOC. Wajo tak diperbolehkan lagi mengadakan perjanjian dengan negara asing selain Belanda. Dari segi kemiliteran, Wajo diperlemah pula dengan larangan mendirikan benteng-benteng. Lapapili Tumalupuanagele digantikan oleh Laparuhusi Daeng Manyampak Arung Pamali tahun 1679 sampai tahun 1699 sebagai Arung Matoa Wajo ke-25. Ia merupakan penguasa Wajo yang meniru kebiasaan Raja Bone, seperti memakai payung kebesaran dan membunyikan gendang tiga. Ia kemudian digantikan oleh Latenri Sesuk tahun 1699 sampai tahun 1702 selaku Arung Matoa Wajo ke-26. Penguasa Wajo ini melakukan pembelian senjata dan mesiu dari Jawa serta Sumatera guna membangun kembali kekuatan negerinya. Ia mengundurkan diri pada 1702 dan digantikan oleh Arung Matoa Wajo ke-27. Lamatone Tusake Daeng Paguling Puana Larumpang tahun 1702 sampai tahun 1703. Usaha pembelian persenjataan dan amunisi yang telah dirintis pendahulunya tetap diteruskan olehnya. Selain itu bangunan-bangunan yang dahulu rusak akibat peperangan diperbaikinya. Setelah wafat, Lamatone dianugerahi gelar Anumerta Matinruri Barukana, yang wafat di balairungnya. La Galigo Tusunia tahun 1703 sampai tahun 1712 menggantikan Lamatone Tusake Daeng Paguling sebagai Arung Matoa Wajo ke-28. Pada zamannya rakyat Wajo kerap mengalami perlakukan sewenang-menang dari orang Bone sehingga banyak orang Bone yang dibunuh oleh orang Wajo. Oleh karenanya Raja Bon Lapato Matanatika Peta Matinruri Nagauleng tahun 1696 sampai tahun 1714 mengeluarkan peraturan agar orang Wajo dilarang membawa senjata tajam. La Galigo Tusunia mangkat pada 1712 dan diberi gelar Anumerta Raja Melengiri Masagina atau Raja yang meninggal dalam masjidnya. Latenri Werung Arung Peneki tahun 1712 sampai tahun 1715 diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-29 menggantikan La Galigo Tusunia. Seperti para pendahulunya, penguasa Wajo ini tetap giat membangun pertahanan kerajaannya. Akibatnya Raja Bone menjadi murka dan melarang orang Wajo berjalan di daerah Cenrana dengan membawa senjata tajam, baik berupa parang ataupun badik. Setelah 3 tahun memerintah, Latenri Werung Arung Peneki mengundurkan diri dari jabatannya dan berdiam di daerah Bila hingga wafatnya. Perlawanan La Madukeleng. Setelah Latenri Werung mengundurkan diri,
Yang menggantikannya sebagai Arung Matoa Wajo ke-30 adalah La Salewangeng Tutenrirua tahun 1715 sampai tahun 1736. Ia merupakan Raja Wajo yang pandai berdiplomasi serta mengembangkan hubungan yang baik dengan Raja Bone. Selain itu, pertanian dan perdagangan juga merupakan bidang-bidang yang dikuasainya. Ia membentuk semacam koperasi bagi kaum petani. Perdagangan dengan dunia luar digalakkannya pula sehingga para pedagang dari Singapura dan Johor berdatangan ke Wajo. Kedatangan niagawan asing ini dimanfaatkan oleh raja untuk menyelundupkan persenjataan dan mesiu. La Salewangeng mewajibkan rakyatnya belajar menembak dengan senapan agar siap sewaktu-waktu bila terjadi serangan musuh. Kaum pedagang yang melakukan transaksi jual beli atau peminjaman uang diharuskan membuat surat perjanjian dan selanjutnya dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak serta disaksikan oleh orang terpercaya. Raja memerintahkan seorang tokoh bernama Latiringeng Daeng Mangapasa mengurusi masalah perekonomian. Ia kemudian mengumpulkan uang dari masyarakat yang selanjutnya dipinjamkan pada kaum pedagang. Keuntungan yang dihasilkan oleh uang pinjaman tersebut harus dibagi dua antara peminjam dengan pemerintah Wajo. Kerajaan Wajo lantas memanfaatkannya untuk membeli persenjataan dan memajukan kekuatan militernya. Arung Matoa Wajo ini memerintahkan pula penggalian terusan di Topacedo yang mengaliri kampung Leceng-Leceng di Tosora dan membersihkan sungai-sungai menuju Danau Sempangne dan Talibolong. Dengan demikian, jalur transportasi melalui sungai menjadi lancar. Berkat kebijakannya di berbagai bidang, Wajo menjadi kuat dan makmur sehingga merasa sanggup menghadapi Bone. Lama Dukeleng yang kelak menjadi Arung Matoa Wajo ke-31 adalah putra Petacakuridi, anggota Dewan Menteri Kerajaan Wajo yang juga menjabat sebagai Arung atau Raja Paneki, yang dilahirkan pada kurang lebih tahun 1700. Pada 1714 dilangsungkan pesta pelubangan telinga putri Raja Bone bernama Iwale di Cendranai. Raja La Salewangeng Tutenrirua dari Wajo juga diundang menghadiri perhelatan besar tersebut. Dalam rombongan Wajo ini turut pula Lama Dukeleng. Karena merupakan kemenakan Arung Matoa Wajo, ditugaskanlah ia membawa tempat sirih raja. Seperti biasanya, di tengah-tengah perayaan semacam itu diadakanlah acara berburu rusa dan menyabung ayam yakni dua jenis kegemaran utama orang-orang Bugis. Para pesertanya adalah raja-raja dan kaum bangsawan yang memasang taruhan besar. Tanpa dinyana-nyana, di tengah-tengah pesta ini terjadi keributan yang dipicu oleh pembunuhan seorang anak bangsawan Bone oleh Lama Dukeleng. Peristiwa terjadi saat acara menyabung ayam di suatu arena khusus yang terletak di depan istana Raja Bone. Ayam jantan Lakasi putra Raja Bone dikalahkan oleh ayam aduan milik Arung Matoa Wajo. Meskipun demikian, pihak Bone tidak bersedia mengakui kekalahan mereka dan menganggap bahwa pertandingan tersebut berakhir seri atau tidak ada yang menang maupun kalah. Tentu saja pihak Wajo keberatan menerima hal ini sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Pertikaian makin memanas, hingga akhirnya Lama Dukeleng mencabut kerisnya dan menikam orang Bone. Terjadilah perkelahian antara Wajo dan Bone, masing-masing berjumlah 19 orang Bone dan 15 orang Wajo menemui ajalnya. Karena kekuatan mereka yang tak seimbang, rombongan Wajo melarikan diri dengan menyeberangi sungai Welanae. Sementara itu setelah perhelatan usai, Arung Matoa Wajo kembali ke negerinya. Beberapa hari kemudian tibalah utusan Bone menghadap Raja Wajo, dan menuntut agar Lama Dukeleng diserahkan pada mereka untuk diadili demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Arung Matoa Wajo menolak menyerahkan Lama Dukeleng dan menjawab bahwa semenjak insiden tersebut, yang bersangkutan belum pernah kembali ke Wajo. Utusan Raja Bone terpaksa mengundurkan dirinya tanpa sanggup berbuat apa-apa, walau ia yakin bahwa Lama Dukeleng masih ada di Tosora ibu kota Wajo karena berdasarkan perjanjian Telumpokoe antara Bone, Sopeng, dan Wajo,
ketiga kerajaan tersebut harus saling mempercayai. Raja Bone mencari siasat lain dengan mengundang Raja Lasalewangeng Tutenrirua ke Cenrana. Ia berharap agar Lamadukeleng ikut serta dalam rombongan raja sehingga memiliki kesempatan menangkapnya. Ternyata harapan Raja Bone ini sia-sia belaka. Sekembalinya dari Cenrana, Raja Wajo membangun gudang penyimpanan harta kerajaan di sebelah timur Masjid Tosora dan 3 lumbung beras. Tujuannya adalah mempersiapkan diri apabila Bone menyerang Wajo. Beberapa waktu kemudian Lamadukeleng menghadap Arung Matoa Wajo dan meminta izin merantau dan restu darinya. Mendengar kemantapan hati Lamadukeleng, Arung Matoa beserta aparat pemerintahan lainnya, seperti Arung Betengpola dan Lacoka Daeng Situju, merestui kepergiannya dan berpesan agar ia senantiasa mengingat kampung halamannya. Lamadukeleng beserta beberapa ratus orang pengikutnya berlayar ke Johor guna mencari saudaranya yang bernama Daeng Mateko. Meskipun demikian, setibanya di Johor, ia mengetahui bahwa saudaranya telah meninggal dunia dan harta bendanya diambil alih oleh seseorang bernama Tupasari. Lamadukeleng membentuk armada laut, yang dalam lontarak sukuna Wajo disebut sebagai Gerakan 6 Bajak Laut. Sumber VOC menyebutkan bahwa Lamadukeleng yang sepak terjangnya meresahkan mereka mempunyai 40 perahu layar dan dikenal sebagai bajak laut paling ditakuti di kawasan tersebut. Pertempuran demi pertempuran kerap terjadi antara armada VOC dan Lamadukeleng yang dimenangkan oleh putra Wajo itu. Bersamaan dengan itu, terjadi peperangan di Johor yang melibatkan Daeng Perani, Daeng Manambun, dan Daeng Marewa. Lamadukeleng turut membantu ketiga bersaudara Bugis tersebut memenangkan peperangan. Saat timbul keinginan melengkapi persenjataannya, Lamadukeleng teringat akan harta kekayaan yang dimiliki saudaranya Daeng Mateko. Namun sayangnya semua itu telah diambil alih oleh Tupasari. Karenanya Lamadukeleng segera berlayar ke Kalimantan guna menjumpai Tupasari dan tanpa kesulitan berhasil memperoleh kembali harta kekayaan saudaranya. Dengan harta tersebut, Lamadukeleng membeli berbagai persenjataan guna memajukan kekuatan militernya dan mewujudkan cita-citanya membebaskan Wajo dari hegemoni VOC beserta Bone. Di Kalimantan, Lamadukeleng menikah dengan putri Sultan Pasir Adeng Ajang. Setelah Sultan Aji Muhammad Alam Syah tahun 1703 sampai tahun 1726 ayah Andeng Ajang mangkat, istri Lamadukeleng dicalonkan sebagai Sultana Pasir. Kendati demikian, sebagian orang Pasir menolak pencalonan tersebut. Akibatnya Lamadukeleng mengerahkan pasukannya menyerang Pasir, menaklukkannya, dan mengangkat dirinya menjadi Sultan Pasir tahun 1726 sampai tahun 1735. Pasukan Pasir yang kalah melarikan diri ke Kutai. Oleh karenanya Lamadukeleng meminta Sultan Kutai menyerahkan mereka. Kendati demikian, ia menolaknya sehingga Lamadukeleng mengerahkan pasukannya menyerbu Kutai dan mengalahkannya. Praktis kini Lamadukeleng menjadi penguasa di pesisir Kalimantan Timur dan menjadikan kawasan tersebut sebagai basis kekuatan maritimnya. Ia merampas hasil rompakan para bajak laut Sulu dan demikian pula barang-barang muatan kapal VOC. Demi memudahkan perahu-perahu berlabuh dan merapat di pasir, Lamadukeleng memerintahkan rakyat Pasir menggali sungai Pasir hingga sekarang tempat tersebut dinamakan Peta Lamadukeleng. Guna mengokohkan jalinan persaudaraan dengan Kutai, Lamadukeleng menikahkan putrinya, Aji Idoya dengan Sultan Muhammad Idris dari Kutai. Dengan demikian bertambah kokohlah kekuasaan Lamadukeleng. Arung Matoa Wajo mendengar bahwa Lamadukeleng telah berhasil membangun kekuatan yang patut diperhitungkan. Pada tahun 1735, ia mengadakan musyawarah dengan para pembesar Wajo dan merencanakan memanggil pulang Lamadukeleng. Sepucuk surat dikirim melalui Ladaleng Arungta, yang isinya meminta Lamadukeleng kembali ke tanah Wajo. Raja Wajo akan memintakan ampun pada Raja Bone.
Apabila Bone menolaknya dan menyerang Lamadukeleng, maka Wajo akan membantunya karena kini Wajo telah memiliki cukup persediaan senjata. Tergerak oleh panggilan ini, Lamadukeleng dengan disertai Ladalek dan Tu Asak meninggalkan pasir dan berlayar ke Wajo. Sultan Muhammad Idris dari Kutai turut serta dalam rombongan ini demi membantu mertuanya. Sementara itu, pihak Wajo sendiri mengadakan latihan perang-perangan. Arung Matoa Wajo, Lasalewangeng Tutenri Ruak mengumandangkan kembali kemerdekaan Wajo dan menjatuhkan hukuman mati bagi siapa saja yang mengkhianati negerinya. Pihak Bone mendengar tentang diadakannya latihan perang-perangan ini dan menegur Wajo. Kendati demikian, Raja Wajo dengan cerdik menjawab bahwa latihan ini ditujukan demi kepentingan bersama ketiga kerajaan anggota Telumpokoe, Bone, Wajo, dan Sopeng. Bone tentunya akan mendapat malu pula bila mereka kalah dalam pertandingan menembak yang sedianya akan dilangsungkan di Goa. Dalam pelayarannya kembali ke Wajo, Lamadukeleng terlibat pertempuran dan berhasil mengalahkan armada VOC. Lamadukeleng tiba di ujung Palete pada tanggal 18 April tahun 1736. Saat itu kerajaan Bone kini diperintah oleh Ratu Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu Ricita Matinru Ritipuluna. Ia mengirimkan pasukannya memerangi Lamadukeleng. Namun armada Bone tidak dapat berbuat apa-apa karena ditembaki oleh meriam dari arah lautan. Menurut adat Bugis seorang penguasa wanita harus dihormati, oleh sebab itu Lamadukeleng mengurungkan niatnya menyusuri Sungai Walanae. Ia mengubah rute perjalanannya dan berlayar menuju pelabuhan Doping yang terletak dalam wilayah kekuasaan Wajo. Ternyata kedatangan Lamadukeleng langsung disambut oleh pasukan gabungan ketiga kerajaan, yakni Bone, Sopeng, dan Wajo. Armada tiga kerajaan yang tergabung dalam Telumpokoe ini mengepung Lamadukeleng sehingga ia gagal merapat ke pelabuhan Doping karena dihadang pasukan gabungan yang jumlahnya jauh lebih besar itu. Malam harinya Lamadukeleng mengirimkan utusan pada Arung Matoa Wajo yang mempertanyakan mengapa Wajo turut mengepung dirinya, padahal ia kembali ke kampung halamannya atas undangan pemerintah kerajaan tersebut. Arung Matoa Wajo menjawab dan menyarankan agar Lamadukeleng bersabar dahulu. Masih belum memungkinkan bagi Wajo menentang kehendak kedua kerajaan sesama anggota Telumpokoe tersebut. Disampaikan pula siasat Arung Matoa Wajo yang hendak membagi dua pasukannya. Separuh pasukan Wajo akan bergabung dengan Bone dan Sopeng serta berpura-pura turut mengepung Lamadukeleng, sedangkan separuhnya lagi dipersiapkan membantu Lamadukeleng. Bila terjadi pertempuran, pasukan yang tadi bergabung dengan Bone beserta Sopeng akan segera berbalik haluan memihak Lamadukeleng. Ratu Bone yang juga merangkap sebagai Datu Sopeng meminta pada Arung Matoa Wajo agar Lamadukeleng dibiarkan saja mendarat sehingga lebih mudah bila hendak diserang. Ia menolak mengampuni Lamadukeleng karena telah melakukan 7 kejahatan yakni 1. Membunuh utusan Raja Bone selama berada di perantauan, 2. Merampok Tu Pasarai di Tabaniau, Kalimantan, 3. Menyerang Mandar yang merupakan sekutu VOC dan Bon, 4. Melakukan pembakaran di pulau-pulau yang dekat dengan Makassar. 5. Mengganggu para nelayan di Batu-Batu. 6. Menyerang VOC yang merupakan sekutu Bone. Dan 7. Memasukkan perahu-perahu besar ke dalam perairan Bone, padahal saat itu yang berkuasa adalah seorang penguasa wanita. Kendati demikian, Arung Matoa Wajo berdalih bahwa bila dibiarkan mendarat justru Lamadukeleng berpotensi menghimpun pasukan dalam jumlah besar, mengingat ia memiliki banyak saudara dan pendukung di Wajo. Selain itu sudah menjadi hak asasi Lamadukeleng kembali ke negerinya dan Wajo tak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Meskipun demikian, Ratu Bone tetap berkeras membiarkan Lamadukeleng mendarat sehingga lebih mudah dihancurkan kekuatannya. Guna menipu Lamadukeleng, seorang utusan bernama Ijakeke diperintahkan menyampaikan pesan yang pada intinya mengizinkannya mendarat tanpa diganggu.
Lamadukeleng memegang teguh janji utusan Bone ini dan menyatakan bila diserang ia akan melawan dengan sepenuh hati karena Bone sendiri yang memintanya mendarat. Demikianlah pada tanggal 24 Mei tahun 1736 Lamadukeleng mendarat di pelabuhan Doping dengan disertai 100 orang pasukannya, sementara itu yang lainnya tetap tinggal di kapal. Lamadukeleng terus berjalan menuju ke Singkang dan benar saja pengikutnya terus bertambah hingga 700 orang. Di antara mereka terdapat orang-orang Wajo yang dahulu diperlakukan semena-mena oleh Bone. Arung Matoa Wajo selaku wakil Telumpokoe menitahkan Lamadukeleng menjawab ketujuh tuduhan Ratu Bone di atas. Lamadukeleng menyatakan bahwa ia tak merasa melakukan kesalahan sedikitpun. Pembunuhan utusan Bone selama ia berada di Kalimantan dipicu oleh pembunuhan seorang warga Wajo oleh Bone. Ia berdalih bahwa di Kalimantan orang boleh saling memangsa laksana ikan. Siapa lengah, dialah yang akan dimangsa. Lamadukeleng tak merasa pula merampok Tupasarai yang merupakan sepupu Ratu Bone. Ia hanya meminta harta kekayaan saudaranya yang diambil alih oleh Tupasarai. Bahkan Tupasarai sendiri yang mengundangnya mengambil harta tersebut. Sehubungan dengan masalah Mandar, Lamadukeleng menyatakan bahwa orang-orang Mandar telah terlebih dahulu menembakinya sehingga ia terpaksa membalasnya. Lamadukeleng membakar rumah di pulau-pulau dekat Makassar karena sudah ditinggalkan penghuninya. Ia juga tak merasa mengganggu kaum nelayan di Batu-Batu karena mereka sendiri yang melarikan diri begitu melihat kedatangan armadanya. Mengenai serangannya terhadap VOC, Lamadukeleng menjawab bahwa merekalah yang terlebih dahulu melepaskan tembakan. Karena menganggap bahwa itu adalah tembakan penghormatan maka ia segera membalasnya. Kendati telah memberikan jawabannya, Bone tidak menanggapi pembelaan Lamadukeleng di atas. Akibatnya pecah pertempuran antara Bone dan Lamadukeleng. Sopeng beserta sekutu Bon lainnya seperti Luwu, Sidenreng, dan Ajatapareng turun membantu Bone. Namun pasukan kedua kerajaan itu mulai terdesak. Karenanya Bone beserta sekutunya meminta bantuan VOC. Sementara itu, Lamadukeleng memohon bala bantuan pada Karaeng Bontolangkasa di Talo. Menyadari bahwa Belanda kemungkinan akan datang menyerbu Wajo, Lamadukeleng menyarankan agar Karaeng Bontolangkasa membuat medan pertempuran baru melawan VOC. Di tengah-tengah situasi yang makin memanas, Lasalewangeng Tutenri Rua bermaksud mengundurkan dirinya dan meminta agar Lamadukeleng menjadi pelaksana tugas Arung Matoa Wajo. Dengan demikian, pada tanggal 6 November tahun 1736, Lamadukeleng diangkat sebagai pejabat Arung Matoa Wajo. Menyadari bahwa pertempuran di Wajo makin menghebat, Gubernur VOC bernama Sautin memerintahkan panglimanya yang bernama Bergokman turun membantu Bone beserta sekutu-sekutunya. Meskipun demikian, pasukan Bone beserta para pemukanya telah enggan berperang sehingga Bone mengalami kekalahan. Bersamaan dengan itu, Belanda mulai menembaki daerah Tosora dan Logosi. Para pejabat kerajaan Wajo menyingkir ke Paria, tempat Lamadukeleng diangkat sebagai pejabat Arung Matoa Wajo. Kendati demikian, Belanda tetap menembaki kawasan tersebut, hingga Menteri Dalam Negeri Bone menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya membuang-buang amunisi saja karena perangkat kerajaan Wajo telah melarikan diri ke Paria. Belanda dan Bone beserta sekutu-sekutunya mengepung Paria. Lamadukeleng membagi pasukannya dan berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Ratu Bone mengetahui bahwa pasukannya telah dikalahkan. Selain itu pada tahun 1737, Datu Tanete Laten Riodang Daeng Matinri atau Sultan Yusuf Fahrudin mengusirnya dari tahta Bone dan Sopeng. Oleh sebab itu, ia lantas meninggalkan negerinya dan meminta perlindungan pada Belanda di Makassar. Pasukan Lamadukeleng yang dipimpin Patola Latombong meneruskan aksinya dengan menyerang Sidenreng. Raja Sidenreng, Tu Apok menyerah dan menyatakan bahwa negerinya kembali bergabung dengan Wajo,
seperti pada masa pemerintahan Arung Matoa Wajo bernama Latadampare Puangri Magalantung tahun 1492 sampai tahun 1521. Mengingat jasa-jasa si Denreng dahulu, kerajaan tersebut tidak jadi dikenai hukuman dan diterima kembali sebagai sekutu Wajo. Selanjutnya dilancarkan serangan terhadap kerajaan-kerajaan lain yang memusuhi Wajo, seperti Sopeng dan lain sebagainya. Kini Lamadukeleng berniat menyerbu Watampone, pusat pemerintahan kerajaan Bone. Tiba-tiba datanglah Jemat Tongeng Tuabo, utusan Bone yang menyatakan bahwa negerinya menyerah kepada Wajo. Utusan Bone itu menambahkan bahwa telah terjadi kekosongan pemerintahan di Bone semenjak ratunya melarikan diri dan meminta perlindungan kepada VOC di Makassar. Karenanya rakyat Bone telah mengangkat Siti Napsiah Dendrawali, dalam buku Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan sampai 1905 halaman 40 disebut Dendradatu Siti Nafisah Karaeng Langelo, saudara Sultan Abdul Khair dari Goa sebagai penguasa Bone. Ratu Bone yang baru ini meminta perlindungan Lamadukeleng karena Latenriodang dari Tanete telah merampas pusaka Bone dan memaksa rakyat Bone agar mengangkatnya sebagai raja mereka. Tidak lama kemudian datanglah utusan Sopeng yang memberitakan bahwa Latenriodang telah memaksa rakyat Sopeng agar menjadikan dirinya sebagai raja mereka. Lamadukeleng kurang setuju dengan sepak terjang Raja Tanete tersebut dan berjanji melindungi Bone serta Sopeng. Ia mengultimatum Tanete agar segera mengembalikan benda pusaka Bone. Jika menolaknya, Raja Tanete akan berurusan dengan Lamadukeleng. Ternyata utusan Bone mengabarkan bahwa Latenriodang berkeras menolak mengembalikannya. Akhirnya atas tekanan Lamadukeleng, Tanete melepaskan tuntutannya atas Bone dan Sopeng serta mengembalikan pusaka yang dirampasnya. Belanda memaksa Wajo mengakui kekuasaannya dengan menerima isi perjanjian Bungaya. Kendati demikian, tuntutan Belanda ini ditolak dengan tegas oleh Lamadukeleng. Bersama dengan Karang Bontolangkasa dari Goa, ia telah sepakat mengusir Belanda dari kawasan Sulawesi Selatan. Goa memperkuat dirinya kembali dengan membangun berbagai perbentengan pada 1739 yang sebenarnya melanggar perjanjian Bungaya. Karaeng Bontolangkasa menyampaikan pada Lamadukeleng bahwa Goa telah siap melawan Belanda. Karenanya Lamadukeleng segera bertolak ke Goa. Bersama-sama dengan Karaeng Bontolangkasa, ia menghadap Sultan Goa pertama Malawagau tahun 1735 sampai tahun 1742 dan mengajaknya mengangkat senjata melawan Belanda. Kendati demikian, Sultan menolaknya dan bersama dengan para pembesarnya menyingkir ke Makassar. Kedudukan Belanda di Makassar diserang oleh Lamadukeleng beserta Karaeng Bontolangkasa pada tanggal 16 Mei tahun 1739. Pecahlah pertempuran yang sengit. Sebagian pasukan Bone yang tadinya membela Lamadukeleng kini berbalik haluan dan menyerang Wajo karena pengaruh Ratu Batari Toja dari Bone. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, semenjak tahun 1737 Ratu ini telah melarikan diri dari kerajaannya dan berdiam dalam lindungan Belanda di Makassar. Oleh sebab itu, pasukan Lamadukeleng membakar istana Ratu Bon di Bontoala. Setelah peperangan berkecamuk selama beberapa hari, Lamadukeleng beserta pasukannya berhasil juga memasuki benteng Fort Rotterdam, namun dapat dipukul mundur oleh Belanda yang dipimpin langsung oleh Gubernur Smout pada tanggal 17 Juli tahun 1739. Kekuatan militer Belanda yang lebih unggul memaksa Lamadukeleng mengundurkan dirinya. Apalagi Karaeng Bontolangkasa gugur terkena tembakan Belanda. Dengan disertai pasukannya Lamadukeleng kembali ke Wajo dan bersama Dewan Kerajaan merundingkan mengenai kemungkinan serangan Belanda ke negeri mereka. Pada Desember tahun 1740, tibalah armada Belanda bersenjatakan 42 meriam di Cenrana dan bersiap-siap menyerang Wajo.
Lamadukeleng memerintahkan rakyatnya menimbun muara Sungai Walanae yang merupakan jalan masuk ke Tosora, pusat pemerintahan Wajo. Akibatnya Belanda terpaksa memutar mencari jalan lain menuju ke kawasan tersebut. Pada Januari tahun 1741, pecah lagi pertempuran antara Belanda dengan Wajo di daerah perbatasan antara Wajo dan Bone. Angkatan Perang Lamadukeleng berhasil memukul mundur Belanda beserta sekutu-sekutunya. VOC kembali menderita kekalahan pada pertempuran di Tange dan Parigi. Bersambung.